Halo teman-teman semuanya, kita bergabung lagi di channel Coach Vinoyata dalam program Tutur Deyata. Beragam kisah, mengurai makna. Oke, kita bahas lagi sedikit mengenai program Tutor Deyata ini ya. Jadi Tutor Deyata beragam kisah mengurai makna ini adalah ngobrol-ngobrol singkat yang mungkin hal-hal yang sering dialami sehari-hari atau pengalaman hidup yang bisa di-share di sini. Nah, kali ini memang ngobrolnya masih sendiri-sendiri nih, tapi nanti bakal ada bintang tamu kita yang akan ngobrol dan sharing juga mengenai sesuatu yang mungkin kita berharapnya akan ada manfaat atau nilai untuk kita semuanya. Dan kali ini kita buka dengan curcol terlebih dahulu. Hari ini tuh kayaknya salah satu hari yang lumayan menguras emosi. Ada banyak banget kejadian-kejadian hari ini tuh yang bikin emosinya lumayan terpancing, terus sambil mikir lagi ini yang bener gimana, kayaknya aku mulai satu-satu dulu ya ceritanya. Tadi pagi dimulai dari perjalanan menuju ke tempat gym. Aku nge-gymnya di salah satu hotel yang ada di Kota Pekanbaru, yaitu di lantai 5, otomatis mau menuju ke tempat gym dan pulang gymnya pasti naik lift, ya kan? Nah, ini dia ada cerita mengenai aturan untuk naik lift itu seperti apa. Karena tadi itu lumayan emosi banget dan lagi kreditnya gitu ya. Jadi aku mulai searching tuh, emang sebenarnya naik lift itu atau menggunakan lift itu ada aturannya nggak sih? Atau orang bisa seenaknya aja gitu ya. Nah, kali ini kayaknya ini penting banget buat kita. Buat yang belum tahu informasinya mungkin bisa mendapatkan informasi yang baru. Buat yang udah tahu mungkin ini bisa mengingatkan kamu. Oh, banyak banget nih kesalahan-kesalahan dalam menggunakan lift yang sering terjadi. Entah itu di hotel, di mall, di perkantoran, atau dimanapun itu. Oke, jadi gini ceritanya. Tadi itu setelah selesai gym, masuk lift, terus turun, mau keluar dari liftnya, tiba-tiba kaget ya. Ada satu keluarga, ada ayah, ibu, dan beberapa orang anaknya. Kayaknya mungkin 3 sampai 4 orang anaknya gitu ya, masih kecil-kecil. Mereka langsung berdiri di depan lift dan langsung masuk tuh gitu ya. Dan aku jadi bingung, ini harus kemana nih? Harus ke kiri, ke kanan, ke belakang, atau maju ke depan gitu kan ya. Dan lumayan ada sentuhan fisik tuh di sana ya. Nyampainya di mobil, aku langsung coba searching di internet tentang etika menggunakan lift itu seperti apa. Nah, kayaknya ini penting untuk di-share deh untuk kita semuanya. Karena aturannya ternyata untuk teman-teman yang berada di luar lift, yang ingin masuk lift itu, etika yang pertama adalah dahulukan orang-orang yang mau keluar lift gitu. Jadi kalau misalkan kita mau masuk lift nggak boleh langsung masuk. Lihat dulu di dalam liftnya kosong apa enggak. Kalau kosong langsung masuk. Kalau seandainya ada orang, biarkan orangnya keluar dulu baru kita masuk. Itu etika yang pertama. Kemudian yang suka kita bingung nih, kalau kita mau masuk lift berdirinya di mana ya? Nungguinnya. Apakah di sebelah kanan, di sebelah kiri, atau di depan pintu? Nah, ternyata di depan pintu itu sangat-sangat dilarang. Jadi kalau kamu mau pakai lift, nah antrilah di sebelah kanan. Supaya nanti ketika liftnya kebuka, orang yang keluar dari liftnya bisa keluar ke tengah atau di sebelah kirinya kamu. Jadi nggak terlalu crowded areanya. Nah setelah semuanya keluar, barulah kita masuk ke dalam liftnya. Itu aturan yang kedua. Terus ada satu etika lagi yang beberapa orang mungkin sudah menerapkan ini ya. Pernah nggak sih kamu lagi naik lift, kamu udah masuk, terus tiba-tiba ada orang yang juga buru-buru pengen masuk lift, tapi liftnya udah keburu mau ketutup. Nah, etikanya seperti apa? Dari artikel yang kita baca, ada baiknya kamu bantu menekan tombol buka pintu supaya mereka masuk dulu kalau seandainya area liftnya belum full. Nah, setelah tahu beberapa informasi-informasi itu,
Aku rasanya pengen nyamperin itu tadi keluarga kamar berapa, rasanya pengen ngajar aja ya. Nah, selanjutnya ada lagi nih ternyata aku sendiri juga baru tahu loh ya. Kalau misalnya kamu sedang di tempat umum, dahulukanlah orang-orang yang contoh menggunakan kursi roda, ada yang menggunakan stroll bayi, kemudian orang-orang yang umurnya sudah senior kali ya, atau ibu-ibu hamil. Nah, dahulukanlah mereka. Tapi yang paling bikin kita bete itu sebetulnya adalah orang yang suka nyelonong aja. Ya kan, harus tahu diri ya. Bahasanya tahu diri. Jadi emang bener loh, ini sering banget terjadi apalagi di mall weekend ya, karena weekend itu mall ramenya minta ampun. Jadi kadang-kadang tuh suka banget tuh kita yang mencetkan tombol open-nya, kemudian tiba-tiba ada yang baru datang, begitu liftnya kebuka dia langsung masuk. Nah, itu namanya kamu tidak beretika. Etikanya seperti apa? Ketika kita baru nyampe kan kita tahu antrian nih ya, kita lihat kiri kanan, oh siapa duluan nih di sebelum saya nih ya kan. Ketika pintunya kebuka, dahulukanlah orang-orang yang memang duluan nyampe-nya atau duluan ngantrinya. Ayo, mulai dari sekarang jangan lupa budayakan antri yang baik dan benar. Baik, aturan selanjutnya. Nah, kalau kamu sudah masuk, kamu perhatiin dulu, ini ada security-nya apa enggak? Kalau ada security biasanya akan ngebantu kita untuk memencet tombol di mana kita akan turun gitu kan ya. Tapi kalau tidak ada, kamu pastikan kamu pencet dulu tombolnya baru ambil posisi gitu. Nah, setelah kamu pencet tombolnya, kamu ambil posisi, pastikan kamu juga memberikan ruang untuk orang lain bisa masuk. Jadi jangan mepet-mepet banget gitu ya. Nah, kemudian kalau seandainya kamu dari lantai paling atas tapi turunnya di area paling bawah nih nanti di area parkir, ambillah posisi di paling belakang gitu. Karena kalau kamu ambil posisinya di tengah atau di depan pintu, kita tentunya secara etika harus memberikan jalan kepada orang lain yang turun di lantai-lantai sebelumnya, gitu kan ya. Kemudian, jika sudah tiba di tempat atau lantai yang ingin kamu tuju, maka keluarlah dengan cepat. Ternyata teman-teman ada banyak sekali ya aturan-aturan menggunakan lift ini. Seperti yang sering banget kita alami di mall deh ya, tempat yang paling sering kita kunjungi adalah ada yang nelpon sambil naik lift. Itu dinyatakan tidak beretika. Atau kamu pernah juga nggak naik lift dekat pintu tapi ngadepnya ke arah penumpang yang lain gitu ya. Itu ternyata katanya adalah pelanggaran etika yang besar karena membuat suasananya jadi tidak nyaman di dalam itu. Harusnya gimana? Harusnya ketika kita berada di dalam lift, semuanya menghadap ke depan, yaitu menghadap ke area pintu. Oh, aku baru tahu loh itu. Ternyata gitu ya aturannya ya. Aturan selanjutnya, pernah nggak kamu lagi di dalam lift, terus tiba-tiba ada satu rombongan yang masuk gitu, terus tiba-tiba berisik banget. Nah, itu juga nggak boleh loh. Dalam lift, berbicaralah sewajarnya. Jadi kalau misalkan mau say hi dulu boleh, setelah itu diam dulu. Nanti di luar lift boleh ngobrol lagi. Gitu loh, jangan sampai apa yang kita lakukan di dalam lift itu mengganggu kenyamanan orang lain. Karena itu space-nya kan sangat sempit sekali dan itu merupakan area umum. Jadi harus banyak aturan-aturan juga atau etika yang harus kita patuhi. Kemudian apalagi ya? Yang berhubungan dengan etika naik lift. Oh iya, katanya juga jangan terlalu banyak goyang-goyang. Ya, misal pindah sini, pindah sana. Apalagi orang-orang yang punya bobot yang tidak ringan gitu kali ya. Harus berhati-hati. Nah, ada lagi. Kalau misalnya kamu masuk lift, barang bawaannya banyak. Misalkan ada tasnya agak lumayan besar atau habis belanja gitu ya. Etikanya gimana sih? Nah, etikanya adalah barang bawaan kita itu harus diletakkan pada bagian yang terendah. Jadi nggak boleh ditenteng, diangkat, apalagi ditaruh di sini. Itu kadang-kadang suka ngeganggu
lingkungan sekitarnya kita. Harusnya kita bisa letakkan di area dekat kakinya kita, di depan kakinya. Gitu. Itulah beberapa etika yang ternyata ada ya ketika kita menggunakan lift. Nah, jadi gimana teman-teman? Buat kamu yang mungkin pernah ada pengalaman juga atau ada tips yang lain yang ingin disampaikan, boleh banget untuk komentar di bagian kolom komentar kita ya. Oke, nah ada lagi nggak kira-kira yang akan kita bahas nih? Kalian pernah ada pengalaman nggak? Kalau di lift ada yang bawa badan tuh gimana tuh? Di lift Ada yang bawa badan. ada yang bau badan. Iya. Oke, pasti bukan kita ya, karena kita di-endorse oleh Bibu Parfum. Masuk Pak Eko. Oh iya juga ya, bagaimana etika di dalam menggunakan lift ini yang berhubungan dengan bau badan. Tentunya demi keamanan dan kenyamanan bersama, teman-teman harus tetap menjaga yang namanya bau badan, ya kan? Bau badan, bau mulut, bau apa lagi? Bau sepatu mungkin, ya kan? Bau kain yang kadang-kadang belum benar-benar kering, kan agak-agak lembab-lembab gitu ya. Nah, kita juga harus sangat menjaga tuh ketika kita masuk lift, pastikan semuanya fresh atau tidak ada bau yang tidak enak gitu ya. Kalau seandainya lagi nggak enak nih rasanya, oh hari ini kayaknya aku agak bau badan deh. Oh hari ini kayaknya baju aku nggak bener-bener kering, baunya agak nggak enak sih. Mending kamu nggak usah naik lift, bisa naik eskalator gitu. Jadi tetap dahulukan kenyamanan kita semuanya karena di ruang yang kecil itu semuanya bisa sangat mengganggu audiens gitu. Jadi gimana teman-teman? Bermanfaat nggak informasinya ya? Karena ini merupakan informasi pertama yang kita sampaikan di Tutur Deyata Beragam Kisah Mengurai Makna. Nah mulai dari sekarang boleh tuh diinformasikan mungkin untuk pacar kamu, teman-teman kamu, circle atau keluarga yang belum tahu tentang etika menggunakan lift, boleh diinformasikan atau di-share aja video kita ini ke grup-grupnya kamu. Semoga bisa bermanfaat. Demikian untuk video kita kali ini. Sampai jumpa. Oh ya, jangan lupa di-share, like, dan juga di komen juga ya supaya kita semakin rajin untuk bikin videonya. Sampai jumpa.